Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4661-4663. Tinjunya terbungkus aura kekerasan, dan setiap pukulan seolah mengguncang gunung dan sungai, langsung mengambil poin-poin penting Dev. Namun, dalam menghadapi serangan sengit dari Rexton, Dev tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba menyala dari tangan Dev, seperti meteor yang menembus langit malam, pedang tebasan naga muncul di tangan Dev. Pada saat ini, suara naga dari pedang penebas naga terdengar samar-samar di atas tubuh pedang, samar-samar. Ada paksaan yang sangat kuat. Hari ini, aku biarkan kamu melihat kekuatan pedang penebas naga. Dev berteriak pelan, sosoknya bangkit dengan keras, dan dia melintasi medan perang seperti hantu. Pedang penebas naga sepertinya memiliki kehidupan di tangannya. Setiap gelombang disertai dengan auman naga dan harimau. Udara yang mengarah ke ujung pedang seolah terbelah menjadi dua, meninggalkan retakan yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, ekspresi Rexton sedikit berubah. Meskipun dia sombong dan kuat dalam kultivasi, dia tidak berani ceroboh ketika menghadapi pedang penebas naga. Dia dengan cepat memobilisasi energi sejati seluruh tubuhnya, terkondensasi di telapak tangannya, siap untuk mengguncang serangan itu dengan keras. Bayangan pedang menyertai. Dengan teriakan keras, sosok Dev berhenti tiba-tiba, dan pedang tebasan naga tiba-tiba diayunkan ke bawah, dan sekelompok cahaya pedang yang menyilaukan mengembun di ujung pedang, seperti cahaya dan bayangan berbentuk naga asli yang bersiul keluar dari pedang, dengan potensi untuk menghancurkan langit dan bumi, bergegas langsung ke area yang luas. Rexton menembaknya dengan kedua telapak tangan, dan itu benar-benar berubah menjadi bayangan binatang besar, mencoba menghentikan serangan mengejutkan ini. Boom! Namun, ketika cahaya pedang berbentuk naga bertabrakan dengan bayangan binatang itu, raungan memekakkan telinga pecah, dan udara di sekitarnya tampak benar-benar terkoyak, debunya beterbangan dan kerikil berceceran. Para prajurit di medan perang mundur satu demi satu, karena takut terkena dampaknya. Saya melihat bahwa cahaya pedang berbentuk naga itu tak terbendung, menembus bayangan binatang itu, dan terus menyerang Rexton. Rexton terkejut, dan terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan skill tubuhnya, nyaris menghindari poin kuncinya, tapi meski begitu, lengan kirinya masih tersapu oleh cahaya pedang, langsung membuka daging dan darahnya, meneteskan darah. Pukulan ini membuat Rexton benar-benar memahami kengerian menebas pedang tebasan naga, dan dia tidak lagi berani menganggap remeh sama sekali. Namun, serangan itu bukanlah hasil untuk kemenangan. Dev memanfaatkan serangan itu untuk mengejar kemenangan, dan pedang tebasan naga menari kencang di tangannya. Setiap pedang berisi kekuatan membuka gunung dan memecahkan batu, memaksa Rexton mundur dengan mantap, tanpa kekuatan untuk melawan. Dev bertubuh ringan, bola-bali melintasi medan perang seperti hantu, dan setiap serangan tepat, membuat gerakan Rexton berulang kali gagal. Seiring waktu, Rexton secara bertahap menemukan bahwa dia tidak dapat mengimbangi Dev, karena serangan Dev menjadi semakin ganas, dan setiap kali dia merasa takut. Dia tahu bahwa Dev bukanlah generasi yang mudah, dan pedang tebasan naga bahkan lebih kuat, jadi dia mulai menyesuaikan taktiknya, tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi mencari kekurangan Dev dan mencoba untuk menang secara kebetulan. Namun, Dev sepertinya melihat pikiran Rexton. Dia setinggi angin, dan pedang tebasan naga itu seperti makhluk hidup di tangannya. Terkadang berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan terkadang menjadi bayangan pedang yang tersisa. Selesaikan serangan Rexton satu persatu, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Akhirnya, pada saat serangan Rexton sedikit melambat, Dev memanfaatkan kesempatan itu. Sosoknya bangkit dengan tegas, seperti seekor citah yang siap untuk melesat, pedang tebasan naganya melengkung sempurna di udara, dan dia langsung menuju titik vital Rexton. Dimanapun pedang ini melintas, kehampaan terkoyak, meninggalkan retakan yang dalam. Meskipun Rexton melawan dengan putus asa, di bawah serangan pedang tebasan naga yang tak terkalahkan, semua pertahanannya tampak pucat dan lemah. Seluruh tubuh Rexton tampak terpukul keras, terbang terbalik, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berantakan dan luka-lukanya serius. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Rexton memandang Dev dengan tak percaya, dengan getaran dalam suaranya. Seorang biksu dari alam Mahayana tingkat pertama mampu mengalahkan dirinya, seorang biksu tingkat 8 alam Mahayana, dan dia terluka parah.
Ini terlalu luar biasa, bahkan Jenderal Singh di sampingnya terkejut dan terdiam. Pada saat itu, Dev berada di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, dan sangat mengejutkan bisa mengalahkan tingkat 4 alam Mahayana. Sekarang Dev baru saja dipromosikan ke alam Mahayana, dia bisa mengalahkan tingkat 8 alam Mahayana. Ini benar-benar keterlaluan, bahkan ratusan tentara di sekitar melihatnya dengan mata terbuka lebar. Mereka belum pernah melihat pertempuran di mana alam sangat berbeda tapi masih bisa menang. Apakah kamu mengakui kekalahanmu? Dev memandang Wrexton dengan dingin dan bertanya. Aku melayani ibumu. Jika saya tidak terluka, bagaimana saya bisa kalah dari Anda? Wrexton meraung keras. Meskipun Wrexton terkejut, dia tidak boleh mengakuinya saat ini, jika tidak, apa yang akan dipikirkan ratusan tentara tentang dia? Bagaimana dia bisa meyakinkan orang banyak? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku bisa membiarkanmu kembali untuk memulihkan diri. Ketika Anda pulih dari cedera Anda, kita akan bertarung lagi. Aku akan membuatmu berlutut di depanku dengan yakin. Pedang tebasan naga di tangan Dev langsung ditarik, lalu dia berbalik dan pergi. Wrexton terkejut. Dia tidak menyangka Dev melepaskannya, dan dia sangat bahagia. Tuan Chen. Jenderal Singh berjalan ke sisi Dev dan berteriak dengan sedikit ragu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Wrexton. Jika Anda melepaskannya, orang itu akan tetap menjadi masalah di masa depan. Pada saat ini, Jenderal Singh telah lama diyakinkan tentang jati diri Dev, jadi namanya telah berubah, dan dia tidak lagi menganggap Dev sebagai bawahan miliknya. Seorang biksu tingkat 1 alam Mahayana dapat mengalahkan tingkat 8 alam Mahayana. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Jenderal Singh tahu bahwa dia sebaiknya memegang pohon besar Dev saat ini. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan? Dev memandang Jenderal Singh dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Jenderal Singh pasti takut setelah Wrexton pulih dari cederanya, dia tidak akan menjadi lawan Wrexton. Namun, Dev tahu dalam hatinya sendiri bahwa meskipun dia sekarang adalah biksu tingkat pertama alam Mahayana, dia telah mencapai kondisi puncaknya. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup untuk berlatih, tidak butuh waktu lama untuk dipromosikan menjadi tingkat kedua alam Mahayana. Selama dia mencapai ranah tingkat kedua alam Mahayana, Wrexton adalah kentut, meskipun Wrexton dalam kondisi terbaik, dia tidak akan menjadi lawannya saat itu. Mustahil bagi Dev untuk bertarung tanpa kendali. Dia hanya membiarkan Wrexton pergi setelah dia cukup percaya diri. Itu tidak benar, hanya saja. Jenderal Singh tidak tahu harus berkata apa, dia hanya sedikit khawatir. Jangan khawatir, bahkan jika Wrexton kembali ke kondisi puncaknya, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Dev tersenyum kecil, melompat langsung ke bawah, dan memasuki tambang. Setelah melihat ini, Jenderal Singh hanya bisa menghela nafas, dan menatap Wrexton dan berkata, Wrexton, selamatkan hidupmu hari ini. Jika Anda berani memiliki gagasan tentang tambang batu roh peri ini, saya ingin hidup Anda. Wrexton melihat penampilan arogan Jenderal Singh, wajahnya memerah karena marah, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi. Melihat Wrexton pergi, Jenderal Singh terus membawa orang ke puncak gunung untuk mencegah orang memiliki ide untuk menyerang tambang batu roh peri. Di sisi lain, Dev meminta Aaron untuk membawa orang-orang ke tambang, dan dia menemukan tempat tersembunyi untuk berkultivasi sendiri. Dengan begitu banyak batu roh peri, Dev tahu bahwa dia pasti bisa menembus alam Mahayana tingkat kedua. Di sisi lain, Wrexton, yang terluka parah, kembali ke kota binatang bersama orang-orangnya. Dia memuntahkan beberapa mangkuk darah ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena dia seorang biksu kuat, dia akan memuntahkan darah sampai mati. Tuanku, banyak tentara mulai pergi secara diam-diam dan membelot ke Mansion Singh dan Mansion Yan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, pengurus rumah tangga bertanya dengan suara rendah. Sekarang kedua putra Wrexton telah meninggal, Wrexton terluka, dan seluruh Mansion Qiyu diselimuti awan mendung, sehingga banyak komandan di bawahnya yang sedikit ketakutan. Apalagi hari ini, mereka melihat Dev, seorang biksu alam Mahayana tingkat pertama, meludahi Wrexton, biksu alam Mahayana tingkat 8 dengan mata mereka sendiri, yang semakin mengejutkan para prajurit ini. Serigala bermata putih yang tidak tahu diri ini, aku belum mati, jadi mereka mulai berpikir untuk mencari rumah. Wrexton menamparkan meja dengan telapak tangan yang galak karena marah. Kemarahan adalah kemarahan, tetapi Anda masih harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika semua bawahannya melarikan diri dan dia hanya menjadi komandan pajangan, kekuatan apa yang dimiliki seluruh Mansion Qiyu?
Tapi saat ini dia tidak punya cara untuk mendapatkan kembali tambang batu roh peri. Tuanku, kita bisa pergi ke Mansion Yan dan membicarakannya. Bagaimanapun, ini adalah tambang dari batu roh peri. Saya tidak percaya Jenderal Yan akan memanfaatkan Jenderal Singh. Jika kita berdua bekerja sama, maka tidak peduli seberapa cakap Jenderal Singh, dia tidak bisa menjadi lawan kita berdua. Pengurus rumah tangga berkata dengan sebuah ide. Ya, aku akan berbicara dengan Jenderal Yan itu, jadi kamu bisa mempersiapkannya. Siapkan lebih banyak hadiah, terutama carol kecil di rumahku, yang juga aku akan membawanya. Jenderal Yan sudah lama ingin bermain, tapi saya tidak pernah mau memberikannya. Wrexton berkata kepada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga mengangguk, lalu mundur. Wrexton meminum beberapa pil untuk memperbaiki cederanya, lalu berganti pakaian, lalu langsung pergi ke Mansion Yan. Rumah 3 jenderal binatang besar itu tidak saling berjauhan, dan hanya butuh 10 menit untuk berkunjung. Pada saat ini, Jenderal Yan sedang duduk di aula, makan buah dengan santai. Dia sedang menunggu Wrexton, dan dia tahu bahwa Wrexton pasti akan mendatanginya. Setelah Wrexton kembali dari pinggiran kota, Jenderal Yan mendapat kabar tersebut, dan Jenderal Yan juga mengetahui tentang cedera Wrexton oleh Dev, seorang biksu pertama di alam Mahayana. Yan tua, aku datang kepadamu untuk minum-minum. Pada saat ini, suara Wrexton datang, dan kemudian dia melangkah ke aula. Dan di belakang Wrexton, ada juga seorang gadis kecil yang tampak seperti bunga dan batu giok. Ekspresi gadis kecil itu sedikit ketakutan. Qiu tua, mengapa kamu ada di sini ketika kamu punya waktu? Bukankah kamu sibuk mengumpulkan batu roh peri? Jenderal Yan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya. Beberapa waktu lalu, kamu menyukai seorang gadis kecil di rumahku. Saya sedang bermain selama waktu itu, jadi saya tidak memberikannya kepada Anda. Saya tidak bermain lagi, jadi saya mengirimkannya kepada Anda. Wrexton tersenyum tipis, dan kemudian berkata kepada gadis kecil di belakangnya, jika Anda tidak pergi untuk melayani Jenderal Yan, ingatlah untuk melayani Jenderal Yan dengan baik. Nyaman untuk disajikan. Baik. Gadis kecil itu membungkuk sedikit, lalu berjalan menuju Jenderal Yan. Jenderal Yan mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Boom! Sebuah kekuatan spiritual menghantam gadis kecil itu dengan lengah, dan langsung mengenai gadis kecil itu, jatuh ke lantai, memuntahkan darah dan mati. Saya bermain dengan barang bekas, saya tidak mau. Jenderal Yan mendengus dingin. Bawahan seperti ini, di matanya, semut tidak sebagus semut, jadi dia bisa membunuhnya dengan santai, dan tidak ada beban psikologis. Wrexton hanya meliriknya, tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, ketika saya mendapat gadis yang lebih baik, saya akan memberikannya kepada Anda. Qiu tua, kamu sangat tidak masuk akal hari ini, apakah kamu punya sesuatu untuk meminta pertolonganku? Jenderal Yan bertanya dengan main-main. Tolong apa? Saya hanya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Wrexton tidak akan berinisiatif untuk memohon pada Jenderal Yan. Jika itu masalahnya, dia tahu bahwa dengan karakter Jenderal Yan, dia pasti akan melepas kulitnya. Oh, apa yang akan kamu diskusikan? Jenderal Yan bertanya. Seperti yang kamu tahu, sekarang aku telah mendapatkan batu roh peri. Kecuali beberapa dari mereka yang dikirim ke rumah penguasa kota, saya telah meninggalkan yang lain. Bagaimanapun, hal ini tidak ada gunanya bagi keadaan kita saat ini. Tapi aku punya cara untuk menjual batu roh peri ini dengan harga tinggi. Sekarang saya telah menemukan tambang batu roh peri di pinggiran kota, yang tak ternilai harganya. Sekarang penjahat Sing menempati tambang batu roh peri, dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, jadi saya ingin membahasnya. Kita berdua akan mengambil tambang batu roh peri dan kemudian kita akan menambangnya. Ketika saatnya tiba, kita akan menguasai pasar, dan kedua keluarga kita akan berusia 50-50 tahun, jadi Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Wrexton mengikuti Jenderal Yan dan berkata, bersambung.